dasar tentang anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana jangka pendek yang berorientasi laba. Pemilihan rencana didasarkan atas dampak rencana kinerja tersebut terhadap laba. Menurut para ahli, menurut Harahap 2001, anggaran merupakan konsep yang membantu dan memudahkan manajemen dalam tujuan anggaran. Menurut Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Menurut Navarin 2000, anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantum untuk jangka waktu tertentu. Menurut Garrison dan Noren 2007, anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Karakteristik anggaran. 1. Diingatkan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. 3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa manajemen setuju dan menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Tujuan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. 2. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. 3. Mengoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. 4. Menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok. Manfaat penyusunan anggaran. 1. Adanya perencanaan terpadu. 2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 3. Sebagai alat pengordinasi kerja. Sebagai alat pengawasan kerja. 5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Macam-macam anggaran. Yang pertama, anggaran kas. Yang kedua, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran neraca, anggaran penjualan, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, anggaran biaya produksi, anggaran program, anggaran tanggung jawab, anggaran pengeluaran modal, anggaran perubahan posisi. Materi yang kedua ada penerimaan dan penggunaan anggaran kas. Setiap perusahaan harus memperhatikan proses penerimaan dan penggunaan anggaran dengan baik dan benar. 1. Prosedur penerimaan kas. Bagian-bagian dalam penerimaan uang. Bagian-bagian yang terlibat di dalam proses penerimaan uang sebagai berikut. 1. Bagian surat masuk. Bagian surat masuk bertugas menerima semua surat-surat yang diterima perusahaan. Setiap hari bagian surat membuat daftar penerimaan uang harian, mengumpulkan cek dan remittance advice. 2. Kasir. Kasir bertugas menerima uang yang berasal dari penjualan uang tunai dengan pembayaran langsung
atau dari penjualan oleh salesman. Yang ketiga ada bagian piutang. Bagian piutang bertugas memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. Terakhir, bagian pemeriksaan intern. Tugas bagian pemeriksaan intern adalah memeriksa prosedur penerimaan uang kas dari segi internal perusahaan. Selanjutnya ada fungsi penerimaan kas. 1. Fungsi sekretariat. Bertanggung jawab menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur. 2. Fungsi penagihan. Bertanggung jawab melakukan penagihan langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan. 3. Fungsi kas. Bertanggung jawab atas penerimaan cek dan fungsi sekretariat. Keempat, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas. Yang kelima, ada fungsi pemeriksa intern. Bertanggung jawab atas perhitungan uang kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas. 1. Faktur penjualan tunai. 2. Pira register atau cash register type. 3. Bukti setor bank. Dan yang keempat adalah kwitansi. 2. Prosedur penggunaan atau pengeluaran kas. Fungsi utang. Fungsi utang menerima dokumen-dokumen dari bagian lain yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung bukti pengeluaran uang dan menyiapkan bukti pengeluaran uang. 2. Fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek dan mengirimkan cek kepada kreditor via pos. Yang ketiga ada fungsi akuntansi. Bagian akuntansi yang terkait dalam pengeluaran uang adalah bagian kartu persediaan dan kartu biaya serta bagian buku jurnal, buku besar dan pelaporan. Yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas. 1. Dokumen pelengkap pengadaan dan penerimaan barang atau jasa. Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung permintaan pengeluaran kas. 2. Ada cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pihak bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek. Yang ketiga, voucher, yaitu dokumen yang digunakan sebagai permintaan dari pihak yang memerlukan pengeluaran kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar. Untuk materi yang ketiga yaitu pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat menggunakan standar dan prosedur pencatatan yang baku, sehingga pengelolaan administrasi keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penggolongan transaksi keuangan. Dalam setiap perusahaan, penting untuk melakukan pencatatan transaksi yang terstruktur dan terorganisasi. Terkait dengan transaksi, dalam dunia akuntansi dikenal dengan istilah akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban-beban. Pengelompokan dan pencatatan akun ke dalam jurnal. Segala macam bentuk transaksi harus dicatat dalam jurnal. Segala macam transaksi harus dapat dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam akun-akun yang sesuai. Jenis-jenis akun. Yang pertama yaitu akun permanen atau real account. Akun yang saldonya berlanjut dari satu periode ke periode selanjutnya. Pelaporan akun ini terdapat dalam neraca yang terdiri dari aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal. Yang kedua, akun sementara atau temporary account. Akun yang saldonya akan berakhir dalam satu periode. Pelaporannya dalam bentuk laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pencatatan akun ke dalam jurnal. Sebelum melakukan penjurnalan, harus terlebih dahulu mengerti dan memahami klasifikasi akun atau rekening serta pengaruh rekening tersebut terhadap posisi debit atau kredit. Jika terjadi kesalahan, maka debit dan kredit tidak akan seimbang. Nomor kode akun.
menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, harta lancar adalah harta yang dalam jangka pendek atau tidak lebih dari 1 tahun atau dapat menjadi uang tunai. Untuk yang kedua, harta tidak lancar adalah harta yang dimiliki untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Transaksi yang biasanya dicatat meliputi retur pembelian, retur penjualan, prive, dan transaksi intern lainnya. Berikut ini merupakan contoh dari jurnal umum. Selanjutnya yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi, bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya penerimaan uang tunai. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya pengeluaran uang tunai. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk pembelian barang dagang. Selanjutnya adapun jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk pembelian barang dagang dan aktiva lain secara kredit. Untuk berikutnya yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk pencatatan penjualan secara kredit. Penjualan secara tunai tidak masuk ke dalam jurnal penjualan karena dari transaksi penjualan tunai terjadi penerimaan kas, sehingga masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Thanks for watching.